Delapan besar turnamen sepak bola anak tingkat SD antara Parigi menghadapi Cijoglo. Selamat menyaksikan. Baiklah, inilah pertandingan di jam yang kedua dilanjutkan kegiatan PHBN Desa Sukatani di bulan pertemuan di usia dini yang kembali nampaknya memang skuad-skuad tim yang kembali dipercaya yang dimiliki dari kedua tim yang nampaknya siapakah yang akan lolos ke partai semifinal. Cijoglo sudah menanti di grup ini untuk nantinya di partai semifinal dan kembali kita saksikan saja keluar pada pertandingan di babak yang pertama dan di mana memang kembali Porat dengan sang manajer ada Kang Asep, ada sang ofisial ada Kang Galing kembali menurunkan seorang Gamam nomor punggung 10, kembali ada Aden Fahmi nomor punggung 11, kembali ada Ratka nomor punggung 8, kembali ada Dani nomor punggung 7, ada Empu nomor 16, kembali ada Jida nomor 14 dan kembali ada Fahri nomor punggung 1. Di bangku cadangan kembali ada Hasbi, Rama, Fadil, Aldi dan satu kosong saja di menit-menit awal di babak yang pertama. Jadi ada sang pemain nomor punggung 10 seorang Gamam yang kembali nampaknya di menit-menit awal harus memberikan kejutan di lini belakang dari skuad tim inti para pemain dari Cijoglo. Dan kembali nampaknya Cijoglo menurunkan skuad tim inti para pemain dengan nama timnya ada Abah Tasa, yang kembali nampaknya ada sang penjaga gawang ada Enal, Opang nomor 7, kembali ada Iai nomor punggung 3, Parel nomor punggung 4, kembali ada Fahri nomor 8, kembali ada Ucup nomor punggung 12 dan kembali ada Iza nomor punggung 2. Di bangku cadangan kembali ada Rama FM nomor 9, kembali ada Faiz nomor punggung 5, ada Arhal nomor punggung 10, Reza nomor 9 dan kembali ada Repande nomor punggung 6. Itulah dia line up dari kedua tim yang bertanding dan kembali nampaknya Cijoglo dengan sang pelatih Sintayong dengan sang ofisial dari Indra Sapri. Dan kembali skor kedudukan sementara ini di babak yang pertama 1-0 saja. Porap memimpin di menit-menit awal di babak yang pertama. Sang penjaga gawang inilah dia seorang berpunggung 14 kembali turunkan seorang Jidan, nampaknya di lini belakang harus bekerja sama dengan seorang Dani nomor punggung 16, kembali nampaknya memang seorang Empu ini menjadi Jidan akan menjadi PR ya di lini belakang dari skuad tim ini. Kembali seorang Cijoglo buang kembali nomor punggung 3, nampaknya di sana seorang Iai Kana Budu yang nampaknya kembali diturunkan di lini depan dari skuad tim inti para pemain dari Pora. Kembali dapat dari beberapa kali peluang 1-0 saja sementara ini. Kejutan terjadi di menit-menit awal di babak yang pertama. Kembali wasit terbaik dari Thailand diturunkan langsung memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Kembali peluang kesekian kalinya mengarahkan kepada sang nomor punggung 8 nampaknya di sana dari Borat, seorang Ratka. Kesekian kalinya seorang Iai menakut-nakuti nampaknya di lini depan dari skuad tim itu para pemain. Dan apa yang terjadi pelanggaran nampaknya terlalu tinggi mengangkat kaki sang pemain. Ada Farel, inilah dia Farel nomor punggung 4, terlalu dekat sepertinya pagar hidup yang disiapkan oleh beberapa pemain dari Porat. Kembali langsung saja namun nampaknya masih cukup melebar, tidak ada teman yang menyambut umpan yang cukup melengkung dari sang pemain seorang Farel. Duel kembali terjadi, kerjasama kembali nampaknya dibangun sang nomor punggung 10, kembali peluang terbuka, angkat saja kembali Farel. Sulit nampaknya kejadian ataupun juga serangan yang dibangun kesekian kalinya tertinggal sementara ini 1-0. Detik-detik di menit-menit awal di babak yang pertama harus kecolongan lini belakang yang sepertinya belum siap terlihat nampaknya sejauh ini kembali dicuri. Peluang kembali dibangun sang nomor punggung 2, ada seorang Iza dan Iai nampaknya harus bekerja sama. Kembali serangan dibangun para pemain, ada Dani. Inilah dia Dani Kebot, sang pemain yang sempat merumput di Proliga dengan Bandung Tektonanya, seorang Dani Petir yang kembali diturunkan di sore hari ini. Kembali Dani dan mudah saja dari sama jaga gawang sedikit rewas. Dan nampaknya memang dengan datangnya bola yang begitu kencang, kembali duel terjadi kesekian kalinya. Terlihat dari beberapa pemain yang kembali diturunkan dengan nama-nama besar. Seorang Ratka Dani Empu dari skuad yang diperlukan dari Porat kembali tendangan ke dalam. Kesekian kalinya masih bisa dicuri dengan sangat luar biasa dari para pemain. Kembali tendangan ke dalam, bersiap kembali sang nomor punggung 10 ada seorang Gamam.
Tendangan langsung saja ke gawang, mudah saja bagi sang penjaga gawang. Kembali seorang Enal yang diturunkan nampaknya dari squad tim inti para pemain dari Sintayong ini. Kembali kesekian kalinya, luar biasa tendangan ke dalam. Kembali didapatkan para pemain dari Cijoglo. Bersiap melalui sang nomor punggung 4, nampaknya di sana seorang Parel. Tenang saja ke Parel, mudah saja kembali sang penjaga gawang. Kembali serangan balik, angkat kembali, dua terlepas. Terlalu dekat dengan sang penjaga gawang dan akhirnya hampir saja menjadi bola kulub. Terjadi nampaknya kesekian kalinya sang nomor punggung 10 yang sekalian mengancam seorang Gamam. Dan kembali dipercaya di lini depan dari skuad tim inti. Duel kembali terjadi, serangan balik terlepas. Iya, aduh, kebingungan nampaknya seorang Iyai. Inilah dia sang pemain yang kembali diturunkan seorang Iyai karena bodoh. Dan kembali dipercaya di lini depan. Tendangan kembali ke dalam, sudah terbuka. Heading saja, namun satu sayangan seorang Iza. Inilah dia seorang Iza, adik dari seorang Ejra Waliam, pemain Persib Bandung. Kembali duel terjadi. Terlalu tinggi memang. Kembali serangan dibangun. Kembali duel terjadi, masih menari-nari. Dua pemain menutup, kembali mencari ruang shooting. Angkat saja kembali, kesalahan. Sulit nampaknya, hanya sendirian saja tanpa ada rekan di sana. Seorang Dani tidak pakai gebot. Dan kembali nampaknya memang sang back di lini belakang dari skuad tim. Kembali duel. Itulah dia di lini belakang. Angkat, terbuka, heading kembali. Dan masuk nampaknya. Merubah kedudukan kembali di babak yang pertama dengan kedudukan 2-0 saja. Kembali seorang Gamam yang nampaknya mengamankan kembali, menambah keunggulan di babak yang pertama ini. Kembali ini menjadi PR yang sangat luar biasa nampaknya bagi seorang coach Indra Sapri ya, yang diturunkan langsung di sore hari ini dari Cijoglo. Sepertinya ini strategi Uyuhan yang saja diturunkan di sore hari ini. Ya. Kembali nampaknya kontrol, angkat, terbuka, masih bisa terbaca. Kembali ada Gamam, serangan balik kembali dibangun. Duel kembali terjadi nampaknya di sana. Terlepas kembali, Sabu bersih ke depan. Siapa yang kembali dituju nampaknya di sana? Sulit sepertinya kesekian kalinya. Mau ngintip, mau masuk. Masih pergantian pemain. Ucup ditarik keluar dari Cijoglo, Ucup dimasukkan Rama ya. Aduh. Lucunya. Kembali nampaknya beberapa pemain yang kembali mulai dimasukkan di babak yang pertama ini. Karena tertinggal 2-0 saja. Dan kembali serangan balik. Kembali oleh nomor punggung 7. Angkat langsung saja, mengarah sangat jauh seorang Opang, sang pemain penyerang yang dimiliki dari para pemain dari Cijoglo. Kembali harus bekerja keras sepertinya Opang dengan seorang Iyai Kanabudu. Dan nampaknya beberapa kali peluangnya terus didapatkan. Kembali duel, kontrol kembali, angkat, tendangan ke dalam. Sepertinya kembali didapatkan dari para pemain dari Cijoglo. Bersiap kembali nampaknya di sana sang eksekutor. Siapakah yang akan dituju? Kembali coba kontrol, sulit kembali, serangan balik, Sapu bersih saja, kerjasama kembali, shooting. Langsung saja nampaknya tendangan keras, tidak mau beresiko, tidak memberikan ancang-ancang, tidak memberikan ruang, tidak lagi mengumpan. Namun percobaan tendangan LDR yang dilesatkan oleh sang nomor punggung 7 seorang Dani Gebot. Kembali duel dengan kerjasama dari skuad tim, kembali kerjasama. Namun nampaknya dua pemain ini harus berhimpitan. Inilah dia sang pemain nomor punggung 14 seorang Jidan yang nampaknya harus berduel dengan seorang Iyai Kanabudu. Duel yang akan menarik antara Jidan dengan seorang Iyai yang terjadi nampaknya dari skuad tim inti dari kedua tim yang nampaknya terjadi di sore hari ini. Inilah dia sang pemain berpunggung 16 dari seorang Empuh. Kembali kontrol, Opang melebar sektor kiri, terbuka shooting. Iya, Kanabudu hampir saja posisi nampaknya kurang baik dengan arah bola yang begitu sangat kencang.
sehingga nampaknya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan akhirnya kembali kesekian kalinya serangan dibangun dan dibangun terus menerus dari sebuah tim inti para pemain dari Cijoglo. Peluang kembali tendangan penjuru, bersiap kembali ada sang nomor punggung 4 seorang Farel. Dasar dengan heading yang kurang baik seorang Opang, meskipun posisi yang cukup pas dengan posisi yang cukup enak tanpa kawalan, namun nampaknya memang arah sundulan dari sang pemain seorang Opang ini masih cukup melebar dari sang penjaga gawang dari Kampung Parigi. Terlihat kedudukan 2-0 di babak yang pertama. Ini agak sedikit membuat dagdikdukser dari para ofisial ataupun juga para pemain, di mana memang dengan beberapa kali serangan gempuran yang terjadi yang dilakukan oleh para pemain dari Porab ini betapa cukup merepotkan lini belakang dari skuad tim inti para pemain dari Cijoglo. Lemparan kembali sudah dilakukan, kontrol, angkat kembali. Porab membangun serangan melebar dari sektor kiri, kembali sang nomor punggung 10 seorang Gamam. Harus lebih ekstra sepertinya para pemain lini belakang dari Cijoglo, dikarenakan seorang Gamam ini dimana cukup jalinger di lini depan, cukup lincah di lini depan, sehingga itu harus menjadi PR juga para pemain lini belakang dari skuad ini para pemain dari Cijoglo. Kembali tenang dilakukan, kontrol, kembali serangan balik para pemain dari Porab, luar biasa. Astagfirullah, hampir Bapak wasit, eta sakit teh, lamun sakit mah aman sakit ente. Oh sakit, ente aman. Ulah maksakeun, tong maksakeun. Yes, komentator lumayan, kayak lumayan nyeri mah. Yes. Kembali nampaknya peluang. Kembali coba kamera, serangan balik, kembali dua, terjadi, mencari lawan Gamam. Hampir saja kembali kesekian kalinya seorang Gamam. Terlihat serangan yang terus dibangun yang terjadi nampaknya skuad tim. Dengan beberapa kali peluang yang terjadi, kembali sang nomor punggung 9, kita sama dua, udara kembali nampaknya terjadi. Tendangan, balik bongkar, hampir saja kembali nampaknya. Arah yang cukup baik, namun tidak ada teman nampaknya yang menyambut di sana. Kembali penyelemparan gawang saja kesekian kalinya. Beberapa pemain terlihat nampaknya sudah mulai kesakitan, kembali serangan banget. Cijoglo mencari ruang, angkat, langsung mudah saja nampaknya bisa penjaga gawang. Kesekian kalinya serangan yang dibangun, dibiarkan saja keluar lapangan dan hanya mendapatkan lemparan gawang saja kesekian kali. Cukup menarik di babak yang pertama ini, jual beli serangan yang terus terjadi dari skuad tim. Ya nampaknya memang ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa untuk para pecinta sepak bola. Dan kembali nampaknya terjadi gol, dan akhirnya merubah kedudukan menjadi 3-0 saja di babak yang pertama ini. Ini sepertinya ada yang salah posisi dari para pemain. Ini harus menjadi PR kembali untuk para sang ofisial dari Cijoglo sepertinya. Dengan beberapa kali dengan begitu mudahnya serangan-serangan yang dibangun dari posisi seorang Gamam di lini depan, dan berdua juga dengan sang nomor punggung 7 seorang Dani Gebot. Ini nampaknya memang harus menjadi kawalan yang cukup ketat seorang Gamam ini, sang nomor punggung 10 pemain sayap. Entah itu sayap ayam ataupun juga sayap kambing. Dan nampaknya kembali diturunkan sang nomor punggung 10 ini. Terlihat begitu sangat nyaman untuk melakukan serangan-serangan yang memang terlihat beberapa kali begitu tanpa kawalan seorang Gamam ini. Sehingga nampaknya sejauh ini kedudukan sangat luar biasa dengan 3-0 saja di babak yang pertama ini. Ini menjadi PR yang sangat luar biasa sepertinya, apalagi dengan kedudukan yang cukup berat. Apakah seberat kamu menggendong semen? Namun nampaknya memang terlihat ada beberapa kali peluang yang didapatkan. Terlihat betapa sulitnya untuk menembus dari skuad tim inti, di mana memang terlihat dengan serangan-serangan yang dibangun dari skuad tim inti para pemain Porab. Porab tidak mengundurkan serangan, apakah meskipun sudah unggul 3-0 saja sementara ini di babak yang pertama. Dan terlihat apakah yang terjadi, ataukah memang terlihat sejauh ini
begitu nyamannya lini depan dari skuad tim inti para pemain dari Polab tanpa gangguan dari para pemain lini belakang dari skuad tim inti dari Cicoglo, dan akhirnya kedudukan di babak yang pertama ini hanya 3-0 saja. Jangan tersenyum, nanti saya teralihkan. Kembali tendangan, bersiap kembali. Apa yang terjadi? Nampaknya peluang kembali didapatkan untuk memperkecil ketertinggalan. Saksikan saja siapakah yang akan menjadi eksekutor tendangan. Ada nomor punggung 7 Opang. Inilah dia, seorang Opang dengan sang nomor punggung 4, seorang Parel. Kemudian siapakah yang akan menendang? Opang. Silakan kembali, masih ada Parel. Angkat Parel dan terlalu melebar, sangat disayangkan. Kesekian kalinya peluang yang didapatkan disapu bersih saja oleh seorang Parel, namun memang masih cukup melebar dari sektor sang penjaga gawang yang kembali turunkan di sore hari ini. Disapu bersih saja. Bola mohon dibantu bola. Silahkan bapak-bapak yang punya bola 2. Mohon dibantu. Jangan sampai hilang. Kembali nampaknya terlihat sejauh ini masih cukup kesulitan untuk membangun serangan, belum nyaman nampaknya para pemain. Dan terlihat kembali peluang, kesekian kalinya disapu bersih saja kembali ada Iyai, dan kembali nampaknya memang tidak mau beresiko. Para pemain baik tangguh yang dibagi para pemain dari Porab akhirnya kembali harus menggagalkan kesekian kalinya, mengkandaskan serangan yang dibangun kembali Opang. Keberanian nampaknya dengan sekian kalinya inilah ada seorang Opang yang harus bekerja keras, lama-lama akan mengeras sendiri, dimana memang sejauh ini sang pemain yang harus dipaksa di lini depan di skuad tim para pemain dari Cicoglo ini. Dan terlahir kembali peluang, shooting langsung mendatar hampir saja nampaknya. Ia hanya menonton saja sepertinya sang pemain nomor punggung 3 ini. Kembali peluang, terlalu jauh posisi Iyai, harusnya mundur Iyai bukan back pada pemain dari Porab ya. Lihat kembali, lebar ke dalam, coba kontrol bola, Opang yang dituju dibiarkan saja nampaknya keluar lapangan, dan akhirnya lemparan gawang saja kembali dimiliki para pemain dari Porab. Sejauh ini, sejauh mata memandang, para penonton yang hadir, para pecinta sepak bola yang hadir, nampaknya di sore hari ini dengan dukungan yang sangat luar biasa dari kedua bobotoh para supporter yang hadir, yang memberikan semangat untuk para pemain yang sedang bertanding di sore hari ini. Coba kita saksikan tendangan dengan berapa kali peluang yang dimiliki para pemain dari Porab, melebar umpan 1-2 yang diperlihatkan oleh para pemain dari Porab sejauh ini nampaknya masih belum bisa kembali dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai kecolongan kembali para pemain ini belakang yang dimiliki oleh para pemain dari Cicoglo. Terlihat harus lebih ekstra ketat lagi, harus lebih hati-hati lagi. Shooting kembali nampaknya Iyai, duel kembali terjadi, masih duel. Satu bersih saja ke depan, tidak mau beresiko. Kesekian kalinya duel yang terjadi nampaknya antara pemain nomor punggung 14, seorang Jidan dengan seorang Iyai ini. Yang nampaknya terlihat kembali dari dalam dan gol! Kembali seorang Gamam merubah kedudukan di babak yang pertama ini dengan skor 4-0. Terima kasih. Tendangan penjuru, kembali nampaknya tendangan penjuru didapatkan para pemain dari Cicoglo. Saksikan saja sang nomor punggung 4 Parel yang akan mengambil tendangan penjuru. Kita saksikan saja, langsung saja. Hampir tipis-tipis saja, namun nampaknya memang suatu sayangkan kembali peluang tendangan penjuru yang didapatkan, dan akhirnya belum bisa memperkecil ketertinggalan di babak yang pertama ini. Kembali ada Iyai, duel kembali Iyai, tendangan penjuru, lalu tendangan ke dalam, kembali kesekian kalinya didapatkan para pemain dari Cicoglo. Bersiap kembali Parel, langsung saja ke gawang, kemudian heading saya kembali dicuri, serangan balik kembali dibangun para pemain dari Porab membangun serangan kembali, dan nampaknya membentur salah satu pemain terjadi handsball sepertinya, dan akhirnya tendangan bebas kembali. Bersiap seorang terlepas sejauh ini, dan kembali kesekian kalinya tendangan ke dalam, sepertinya didapatkan bila dia sang nomor punggung 4, seorang Parel
Kembali akan mengambil keberuntungannya. Kita saksikan saja. Tendangan saya lakukan, membantu kembali salah satu pemain. Dibiarkan saya keluar lapangan. Kembali tendangan ke dalam. Sekian kalinya kembali didapatkan. Kita saksikan saja, kembali masih ada Pare, angkat langsung mendatar, terbaca kembali, serangan balik kembali ada Porat, sang nomor punggung 11, kembali duel dengan seorang Iyai, duel terjadi, masih Iyai membayang-bayangi, cukup baik, dibantu dengan sang pemain nomor punggung 9, si kecil mungil, yang acret-acret dan yang nampaknya membantu, dengan sekuat tim nomor punggung 9 yang kesekian kalinya, cukup luar biasa, membatalkan atau menggagalkan serangan yang dibangun para pemain dari Porat, heading kembali, duel udara, sapu bersih saja. Kembali kesekian kalinya terlihat kedua tim sangat luar biasa dan jual beli serangan. Dan selesailah sudah pertandingan di babak yang pertama. Di babak yang pertama dengan skor sementara